Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang kehidupan politik pada masa demokrasi parlementer di Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950, Indonesia telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Sejak 17 Agustus 1950, negara Indonesia diperintah menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara RI tahun 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Artinya, kabinet ini disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan dengan demokrasi liberal dan dikenal dengan zaman liberal. Dari tahun 1950 sampai 1959 terjadi silih berganti kabinet, akan tetapi tujuannya sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat. Kabinet-kabinet yang dibentuk pada masa ini dari tahun 1950 sampai 1959 di Indonesia yaitu: yang pertama, Kabinet Nasir. Dimulai dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Program kerjanya yaitu menggiatkan usaha, mencapai keamanan dan ketentraman, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menyempurnakan organisasi angkatan perang, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat, menyiapkan dan menyelenggarakan pemilu untuk memilih Dewan Konstituante, menyempurnakan susunan pemerintahan dalam membentuk kelengkapan negara. Kabinet Nasir dibentuk pada tanggal 6 September 1950 dan dilantik 7 September 1950. Kendala yang dihadapi oleh Kabinet Nasir dalam menjalankan tugasnya: yang pertama, pada penerapan Sumitro Plan; yang kedua, upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. Terjadi pemberontakan hampir di seluruh Indonesia. Pada perjalanannya, Kabinet Nasir akhirnya jatuh karena beberapa hal. Yang pertama, dalam menyelesaikan masalah Irian Barat; yang kedua, adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRS. Perdana Menteri Nasir mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada 21 Maret tahun 1951. Keberhasilan yang dicapai yaitu: di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke nasionalisme, Indonesia masuk PBB, berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Kabinet yang kedua yaitu Kabinet Sukiman, dimulai dari tanggal 26 April 1953 sampai 3 April 1952. Program kerjanya yaitu menyelesaikan persiapan pemilu konstituante, menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan menuju perdamaian, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI, menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan lapangan pembangunan. Kabinet Sukiman dibentuk tanggal 26 April 1951 dengan Perdana